Coba siapa orang yang mau kepalanya ditoyor-toyor misalnya, dipegangi kemudian digoyang-goyang. Tentu tidak akan ada orang yang mau. Mungkin kepala dia sendiri tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Open Mic ANB. Ustadz, kita tahu bahwa Islam itu agama yang sempurna, mengatur seluruh lini kehidupan manusia. Nah, sebenarnya bagaimana Ustadz pandangan Islam terhadap perbuatan seseorang di hadapan publik atau mungkin perilaku seseorang di hadapan masyarakat? Karena ada pandangan Ustadz bahwa kita ini diberikan hak ataupun kebebasan di dalam bertindak, di dalam berbuat, walaupun mungkin dalam tanda kutip tadi selama kita tidak berbuat jahat kepada orang lain. Tapi kan Islam juga punya yang namanya mungkin etika, sopan santun, tata krama, yang tadi hubungannya dengan kehormatan seseorang. Nah, apakah hal-hal yang semacam itu diatur Ustaz dalam Islam? Atau memang Islam punya prinsip, ya sudahlah, kamu silakan lakukan apapun yang kamu suka, selama kamu tidak zolim kepada orang, meskipun mungkin dalam tanda kutip orang akhirnya memandang ya agak sinis mungkin, atau mungkin pandangan yang kurang baik kepada kita. Apakah ada Ustaz dalam Islam semacam rambu ya, ataupun aturan, ataupun panduan nih buat seorang muslim dan muslimah mengenai tindakan yang kaitannya dengan etika dan sopan santun Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi SAW pernah menyebutkan salah satu di antara pesan nubuah, pesan kenabian yang itu turun-temurun disampaikan oleh para nabi dari dulu sampai beliau alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Di antara yang diperoleh oleh manusia dari pernyataan an-nubuwah yang pertama kali mereka dapatkan adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu enggak punya rasa malu, silahkan lakukan sesukamu. Sehingga di sini mengajarkan kepada kita bahwa etika itu sangat diatur dalam ajaran para nabi. Tidak hanya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga para nabi di masa silam. Karena itu kita bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan adab kepada para nabi di masa silam, seperti kejadian yang bisa kita jumpai pada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dipanggil oleh Allah, ya Musa fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, lepaskan sandalmu, sesungguhnya engkau berada di tempat suci yaitu Tuwa. Para ulama menyebutkan ini salah satu di antara adab seorang talibul ilmi. Allah ajarkan kepada Musa sebelum beliau menghadap Allah di lembah suci yaitu Tuwa, Allah perintahkan beliau untuk melepas sandalnya. Dan ini salah satu bentuk sopan santun yang Allah ajarkan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Demikian pula etika-etika di tempat yang lainnya. Dan seperti ini dalam Islam sangat dijaga. Sebagaimana norma yang ada di masyarakat juga sangat dijaga. Karena apa yang menjadi hal yang baik di masyarakat dan itu sejalan dengan naluri manusia, maka Islam akan menjaganya. Seperti sopan santun, kemudian bersikap ramah, bersikap baik kepada sesama, kemudian tidak uraan di hadapan orang lain. Itu dalam Islam sangat dijaga. Dan Nabi SAW juga mengajarkan akan hal ini. Ada banyak sekali dalil yang mengajarkan kepada kita untuk berbicara yang benar, bersikap yang benar. Seperti misalnya beliau SAW bersabda tentang masalah ngomong yang benar. Beliau SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang benar atau dia diam. Kemudian berkaitan dengan tindakan di depan umum. Jika dia seorang tokoh agama, ada syarat tambahan yang harus dilakukan. Karena ketika dia bicara agama, maka dia harus membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan status dia di hadapan masyarakat. Karena itu para ulama mensyaratkan orang yang diterima riwayatnya, diterima persaksiannya, haruslah orang yang adil. Orang yang adil itu artinya orang yang
punya standar baik di hadapan masyarakat. Nah, di antara syarat adil sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Baqillani, kemudian juga dinyatakan oleh setelahnya adalah Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian setelahnya juga dinyatakan oleh Ibnu Salah, di antaranya harus selamat, harus bebas dari khawarimil muru'ah, perbuatan yang bisa mencacat kehormatan. Sehingga kalau ada orang yang dia berstatus sebagai tokoh masyarakat, ucapannya didengerin oleh masyarakat, dia seorang da'i atau menyampaikan masalah agama, dia punya tanggung jawab yang lebih ketat. Dia harus bisa menjaga khawarimul muru'ah, bagaimana agar dia tidak jatuh kehormatannya dengan melakukan tindakan yang tidak sopan di hadapan masyarakat. Karena itu bahkan dalam masalah pakaian saja, bukan masalah yang penting menutup aurat. Ada benar dan ada benar, kata orang Jawa ya. Benar itu artinya statusnya sah, benar itu artinya tepat posisinya. Sehingga dua hal ini perlu diperhatikan. Orang pakai pakaian singlet misalnya, kemudian dia naik mimbar, mungkin dia bisa mengatakan saya sudah menutup aurat. Dia pakai celana menutupi bagian pusar sampai lutut, menutup aurat. Tapi kalau dia cuma pakai katok kolor misalnya, celana kolor hanya sampai pusar sampai lutut, kemudian dia pakai singlet dan beralasan saya sudah menutup aurat, alasan ini tidak bisa diterima. Anda menutup aurat tapi Anda tidak melakukan syarat sopan santun, sehingga dalam posisi ini dia melakukan tindakan yang melanggar khawarim al-muru'ah, maka tidak selayaknya untuk dilakukan. Dia misalnya berpenampilan tidak sopan di hadapan umum, praktek seperti itu bisa jadi masuk melanggar muru'ah, melanggar kehormatan dia, dan tidak selayaknya seorang pengemban agama yang dia berbicara masalah agama kemudian menjatuhkan dirinya dengan cara seperti ini. Baik Ustaz, ini mungkin yang lagi ramai Ustaz ya, kaitannya dengan hal-hal yang seperti tadi itu. Ada video Ustaz menyebar di mana seorang suami itu ketika di hadapan publik, mungkin bahasanya mentoyor gitu Ustaz ya, atau menghempaskan kepala istri atau menggoyang-goyangkan kepala istri. Dan sebagian masyarakat ataupun netizen menganggap aktivitas semacam ini tidak pantas untuk dilakukan karena dalam tanda kutip tadi Ustaz kurang pas gitu ya Ustaz ya. Nah, apakah aktivitas semacam ini Ustaz itu bisa dibenarkan dari sisi Ustaz ya? Kalau tadi kan perspektif khawarim muru'ah gitu, yang membuat cacat kehormatan seseorang. Tapi bisa nggak ini kita tarik Ustaz ke arah ini bagian daripada interaksi suami istri, di mana kita muamalah dengan istri dan terbiasa Ustaz bercanda gitu ya. Ya, ini adalah bentuk keakraban kita dengan pasangan gitu. Apakah hal semacam ini sebenarnya sesuatu yang wajar, atau apakah ini juga sebenarnya melewati batas interaksi? Menurut Ustaz gimana? Kita sepakat bahwa masyarakat itu punya standar dan mereka bisa menilai. Si A, si B, saya, dan siapapun yang merupakan unsur masyarakat, dia punya standar dan dia bisa menilai. Karena itu ketika masyarakat menyebut ini hal yang buruk, berarti secara naluri manusia sehat itu adalah sesuatu yang buruk. Pernah satu ketika ada jenazah yang lewat, lalu Rasulullah SAW mendengar para sahabat memberikan pujian. Ya Rasulullah, dia ini orang baik, orang seperti ini, orang seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan wajabat, wajabat. Dia wajib, dia wajib, dia wajib. Lalu datang jenazah yang kedua. Kemudian para sahabat memberikan celaan. Wah, dia ini orang yang seperti ini, orang buruk dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan wajabat, wajabat. Setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, tadi datang jenazah pertama, Anda mengatakan wajabat. Datang jenazah kedua, Anda mengatakan wajabat. Apa yang terjadi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, untuk jenazah yang pertama, kalian memujinya. Fawajabat lahul jannah. Maka wajib bagi dia untuk masuk surga. Kemudian jenazah yang kedua,
kalian memberikan komentar tentang dia, komentar miring. Fawajabat lahun nar, maka wajib baginya masuk neraka. Kata beliau, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Artinya penilaian masyarakat terhadap karakter seseorang, kepribadian seseorang, terhadap aktivitas seseorang itu diakui. Sehingga masyarakat punya standar, ini orang baik, ini orang buruk, dengan melihat perilaku dia, dengan melihat perbuatan dia yang dilakukan di depan umum, atau juga perbuatan dia di belakang yang kemudian disaksikan oleh orang lain. Mereka akan bisa menilai ini perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, praktek seperti tadi jangankan dilakukan oleh seorang tokoh agama. Andaikan itu dilakukan oleh preman saja, kemudian dilakukan di tempat umum, semua orang akan mengatakan ini hal yang buruk. Coba siapa orang yang mau kepalanya ditoyor-toyor misalnya, dipegangi kemudian digoyang-goyang, ya. Tentu tidak akan ada orang yang mau. Mungkin kepala dia sendiri tidak akan mau diperlakukan seperti itu. Dan masyarakat paham ini bukan bukti kasih sayang. Itu bukti cara menyalurkan, mungkin saya boleh bilang gemes, tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang keliru. Andaikan kepala dia diberlakukan seperti itu, dia pasti tidak akan bersedia. Bahkan Nabi SAW menjadikan ini sebagai standar iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan beriman sampai kalian memberikan sikap yang terbaik kepada saudaranya sebagaimana dia ingin disikapi yang sama. Kalau dia tidak mau disikapi seperti itu, maka jangan menyikapi orang lain seperti itu. Kalau dia ingin disikapi sopan oleh orang lain, maka bersikaplah sopan kepada orang lain. Kalau dia ingin disayang sama orang lain, maka bersikaplah sayang kepada orang lain. Dan demikian seterusnya. Jadinya kita melihat, kalau masyarakat menilai ini hal yang buruk, tentu orang akan mengatakan ini hal yang buruk. Dan Nabi SAW mengatakan berkaitan interaksi seorang suami kepada istrinya. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik adalah orang yang memberikan sikap yang terbaik kepada keluarganya, kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam menyikapi keluargaku, dalam menyikapi istriku. Kenapa bersikap kepada istri itu dijadikan sebagai standar akhlak? Karena bersikap dengan istri itu orang nggak bisa jaim, nggak bisa menutupi image. Kalau dengan orang lain mungkin dia bisa jaga image, dalam arti dia bisa jaga kepribadian dia, karakter dia, karena pertemuannya cuma sekali dua kali. Tapi kalau dengan istri terbuka semuanya. Dia sanggup bertahan berapa lama kalau kemudian bareng dengan istrinya, jaga image dengan istrinya. Mungkin dia nggak bisa tahan lama, karena terus-terusan seperti itu. Akhirnya mau tidak mau pasti akan terbuka karakter aslinya di hadapan istrinya. Maka pada posisi itulah saat dia bersikap jahat kepada istrinya, misalnya bersikap kasar kepada istrinya di depan umum, berarti mungkin di belakang dia lebih hebat daripada itu. Karena di depan itu kan biasanya dia jaga image, di belakang mungkin dia akan lebih hebat daripada itu. Makanya ini menggambarkan karakter seseorang terhadap keluarganya. Jika dia bersikap gak sopan terhadap keluarganya, terhadap istrinya di depan umum, barangkali di belakang dia lebih hebat daripada itu. Baik Ustaz, kalau misalkan tadi ada perbedaan standar antara sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat dengan sesuatu yang dianggap wajar oleh seseorang, mungkin menurut kita itu wajar Ustaz, tapi masyarakat menganggap lah itu kan kurang pantas, kurang wajar. Baik, kan ada jalur tengah yang namanya klarifikasi Ustaz ya. Artinya kita mengkomunikasikan, mencoba untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ya sebenarnya kita itu tidak ada maksud yang nggak baik. Kita nggak ada maksud melakukan hal-hal yang tadi dalam tanda kutip dianggap kurang pantas lah oleh masyarakat. Nah, bukankah ini bisa menjadi jalan keluar Ustaz? Kalaupun misalnya kita akhirnya melakukan sesuatu yang tadi kurang pas, kemudian kita klarifikasi. Dan menurut Ustaz bagaimana pandangan terkait dengan klarifikasi atau mengkomunikasikan sesuatu yang kita sudah terlanjur lakukan sebelumnya, tapi respon netizen atau masyarakat kurang baik Ustaz?
terkait masalah klarifikasi. Ini bukti bahwasanya yang bersangkutan mengaku salah ya. Atau setidaknya dia mencari pembelaan. Sehingga saat dia berada di posisi tidak aman karena serangan dari netizen, barulah dia menyatakan klarifikasi. Tapi tidak semuanya selesai dengan klarifikasi. Artinya sebelum kamu berbuat, berpikirlah dulu terhadap konsekuensi ke depan. Sehingga jangan kemudian sembarangan melakukan kesalahan dengan dalih setelah ini saya bisa klarifikasi. Kalau seperti itu terjadi, maka adanya klarifikasi berarti akan memberi ruang bagi orang untuk bertindak salah, bertindak sembarangan, bertindak nggak karuan. Setelah itu nanti ditutupi dengan klarifikasi. Klarifikasi tentu saja boleh dilakukan. Namun untuk hal yang misalnya orang tidak sengaja berbuat salah atau keliru, kemudian sempat dilihat oleh orang lain dan seterusnya. Tapi bukan berarti memberikan ruang bagi orang untuk sengaja melakukan tindakan yang gak sopan, tindakan yang salah di depan umum, kemudian dia merasa nanti bisa saya tutupi dengan klarifikasi. Karena itu Nabi SAW ingatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu." Janganlah kamu menyampaikan sebuah ucapan, kemudian setelah itu kamu minta maaf. Artinya, keberadaan minta maaf jangan memberikan ruang bagi kamu untuk bermudah-mudah melakukan kesalahan. Karena kalau kemudian setiap orang merasa saya nanti bisa minta maaf, sehingga saya boleh ngomong apapun terserah saya bisa mengucapkan apapun terserah saya, ini bahaya. Ini akan menimbulkan chaos di masyarakat. Karena itu Nabi SAW peringatkan, la tatakallam bikalamin ta'tadiru min. Jangan kamu suka mengucapkan kalimat yang kemudian setelah itu kamu klarifikasi. Karena kalau seperti ini terlalu sering, akan merusak kehormatan seseorang. Di sini dia salah, di sini dia salah. Dan dia merasa, saya bisa tutupi itu dengan klarifikasi. Dan nyatanya, luka di masyarakat tidak selesai dengan klarifikasi. Berkali-kali orang membuat pernyataan publik untuk klarifikasi. Jumpa pers, kemudian dia menyatakan dalam rangka klarifikasi. Tapi ternyata urusan tidak selesai. Sehingga hormati dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri, dan jaga kehormatan dirimu dengan cara berhati-hati ketika bicara, berhati-hati ketika beraktivitas, berhati-hati ketika bertindak, agar kamu itu tetap dihormati oleh masyarakat. Kehormatan kamu tetap terjaga di masyarakat. Jangan kemudian sembarangan melakukan kesalahan dengan alasan nanti setelah ini saya bisa berklarifikasi. Karena tidak semua klarifikasi itu menyelesaikan masalah.